adaptasi yang bagus itu seperti apa sih Bu kira-kira Bu? Masa adaptasi yang bagus itu untuk sekolah itu harusnya kalau istilahnya perpeloncoan itu bukan dihapuskan, lebih kepada cara-caranya harus mempedomani 7 tadi, lebih berbasis kebermanfaatan. Nah, terus berapa penting sih Bu MPLS ini? Mungkin bisa di rating nggak Bu? Dari 1 sampai 10, seberapa penting masa perkenalan lingkungan sekolah ini? 11. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo Sobat Pansaka. Perkenalkan, nama saya Feni Nazilatul Maghfirah. Bentar Kak, ngapain sih Kak kenalan lagi? Kan udah tuh Kak, mulai dari podcast awal tuh udah kenalan. Bentar. Kenapa tuh Kak? Kak Feni pakai kayak gini, saya tahu nggak konsepnya ini apa? Apa sih konsepnya tuh? Sekarang tuh kan masa-masa MPLS, masa perkenalan lingkungan sekolah, oke? Jadi itu pengen kita membahas tentang topik MPLS gitu. Jadinya nyampe pakai kayak gini nih guys. Kenalan. Feni yang cantik dan amat gemoy. Kamu harus pakai juga. Oh, pakai juga. Pakai juga. Bentar, punya juga nih Kak. Tuh. Nama saya Feli, lucu dan imut. Kelas 7 ya menuju kelas 8 dari kelompok Garuda ceritanya nih Kak. Nah, jadi kan ceritanya nih adik-adik pada nonton. Jadi makanya kita perkenalan ulang mungkin ya Kak adik-adik ya. Ini hostnya nih siapa namanya gitu kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik perkenalkan, nama saya Feni Nazilatul Maghfirah sebagai host dari Bismart. Oke, silakan Kak Feli. Dan yang imut ini, yang kecil mungil ini, namanya Feli Fatimah Zahra. Kalian bisa panggil Kak Feli, oke? Oke, jadi biar adik-adik tahu nih file podcastnya kita tuh namanya apa? Bismart. Kepanjangan dari Bismart yaitu Bincang Enjoy bersama OSIS menuju generasi hebat. Nah, mulai tadi kita membahas tentang MPLS. Bener. Terus bintang tamu kita kali ini tuh siapa? Siapa ya Kak? Langsung aja. Bintang tamu kita kali ini adalah Ibu Ami Mutamimah. Selamat datang Ibu. Assalamualaikum. Manggilnya siapa ini Bu? Ibu Ami, Ibu Muta. Boleh panggil Ibu Ami. Ibu Ami ya. Siap. Iya Bu, siswa baru Bu. Iya, siswa baru yang mau beranjak ke kelas 9. Kak Feli mau beranjak ke kelas 9, Kak Felinya mau beranjak ke kelas 8. Bener banget Kak. Nah Bu, sekarang kan masa MPLS tuh ya Bu. Mungkin perkenalan dulu. Boleh. Karena kan kalau misal masa MPLS kan kita harus hal yang pertama kita lakukan adalah perkenalan. Biar pada kenal tuh ya Kak. Bu Ami ini latar belakangnya itu seperti apa sih Bu? Latar pendidikannya seperti apa gitu Bu. Biar sobat-sobat tuh pada tahu Bu. Adik-adik juga biar pada tahu ya Kak. Nama lengkap saya Ami Mutamimah. Kalau dari background pendidikan saya terakhir magister manajemen ya. Cuman S1 saya accounting. Jadi akuntansi. Pendidikannya akuntansi, ditakdirkan Allah melompat ke pendidikan. Dulu saya di keuangan. Karena accounting, suka ngitung-ngitung ya. Oh, suka ngitung-ngitung. Suka ngitung-ngitung, berbeda banget kayak Kak Feni ini ya, Fel. Enggak suka MTK. Tapi kalau uang suka dong. Di antara semua pelajaran paling enggak suka sama matematika. Semua pelajaran saya suka kecuali matematika. Waduh.
Malah curhat nih ya. Malah curcol nih ya ceritanya ya. Tapi numerasi itu penting loh. Oh, penting ya. Penting. Aduh, jadi edukasi buat Feni nih ya. Iya, literasi dan numerasi itu penting. Kalau nggak tahu literasi kurang baca kitanya. Jadi kalau numerasi kita nggak tahu angka. Kan gitu ya, numerasi kayak angka. Jadi kalau contoh nih, nanti ketemuan kita jam 18.00 ya. Iya. 18.00 itu jam berapa ya? Kalau kita nggak tahu numerasi, bingung tuh. Waduh. Bu, ini kan ceritanya lagi masa MPLS. Adik-adik Oke, ini balik ceritanya lagi. masih ngelihat ini ya Bu, podcast Siap. pertamanya kita yang dilihat adik-adik mungkin ya Bu. Jadi Feni ini mau ini Bu, jaga dulu Bu Bisma sama Oke. sama Ibu Ami. Jadi biar adik-adik tuh pada hafal. Oh, jadi podcastnya SMP Negeri 1 Keraksan itu Gini Bisma. jaganya Hostnya gitu. itu hostnya yang cantik itu Kak Feni gitu loh. Dan Valen 2V. Iya, Feni. Ya. Ayo Bisma. Bincang, enjoy bersama bersama OSIS OSIS menuju generasi hebat. Ya. Enggak nih, Kak, tadi kita tuh di awal tuh udah bicarain MPLS. Nah, apa sih pengertian dari MPLS itu, Kak? Maksudnya MPLS itu apa, Kak? Oh, kamu nanya ke Kak Feni. Iya, kakak nanya ke aku. Udah panggil Kak Amin. Kakak adikan hari ini. Yo, kalau MPLS itu masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi bagaimana seorang siswa itu atau peserta didik itu sebelum dia mengikuti proses belajar mengajar, mengenal dulu apa sekolahnya tuh, dia ke sekolah ngapain. Nah tuh ya, sekolah ngapain, terus di sekolah ketemu siapa gitu ya, di sekolah ada siapa saja, harus berbuat apa di sekolah, begitu. Itu namanya MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, seperti yang Ibu Ami bilang ya, Bu, bahwasannya masa MPLS ini adalah masa beradaptasi. Kira-kira itu berapa lama sih Bu adaptasi siswa baru dengan lingkungan sekolah yang baru? Berapa lama sih Bu kira-kira? Mungkin makin lama makin bagus atau bagaimana itu Bu? Oke, kalau waktu pengenalan sekolah tuh seperti halnya menangkap pelajaran. Seorang peserta didik menangkap pelajaran itu kan beda. Gurunya ilmunya 100, anak didik belum tentu dia menyerapnya Iya. 80, bisa 70, bisa 60. Jadi waktu pun juga begitu. Ketika mengenal sekolah, lingkungan sekolah, masing-masing peserta didik itu beda-beda waktunya. Ada yang mudah sekali bergaul, kayak 2V ini kayaknya kalau gaul cepet nih ya. Terus Sudah terbiasa mungkin. Setiap minggu itu ganti bintang tamu, jadi kita tuh harus menyesuaikan gitu kan. Harus jadi bunglon ya. Harus jadi bunglon. Nah, itu kan untuk masa adaptasi nih ya Bu. Ya. Terus masa adaptasi yang bagus itu seperti apa sih Bu kira-kira Bu? masa adaptasi yang bagus itu untuk sekolah itu harusnya lebih mengutamakan aspek pendidikan dan kebermanfaatan. Satu, yang kedua harus bisa menyenangkan siswa baru. Biasanya pengenalan lingkungan sekolah ini kan Harus untuk asik gitu-gitu ya Bu. untuk peserta didik yang akan masuk lingkungan baru gitu ya. Kalau 2V ini kayaknya ada yang 7 naik 8, 8 naik 9. Iya. Ya, gitu ya. Kurang begitu. Tapi bagi yang dari luar sekolah baru masuk ke kelas 7, ini kan hitungannya dari SD ya. Mereka kan SD, iya. lingkungannya berbeda. Biasanya kalau pulangnya juga bisa jadi kan lebih Lebih lama. panjang. Nah, masa-masa pengenalan sekolah itu diperlukan memang untuk hal itu. Jadi supaya mereka juga bisa menangkapnya senang ya, menyenangkan bagi mereka. Kemudian menanamkan karakter positif pada peserta didik. Kemudian juga mendorong persamaan hak. Harusnya kalau bicara normatif ya, yang bagus tuh pengenalan lingkungan sekolah itu seperti apa sih Bu? Kan gitu tadi. Iya. Jadi yang tadi itu mengutamakan aspek pendidikan dan kebermanfaatan, menyenangkan bagi siswa baru, menanamkan karakter positif, kemudian mendorong persamaan hak, menjunjung tinggi kesehatan dan
keselamatan, mendorong partisipasi siswa baru, dan yang ketujuh adalah meniadakan tindak kekerasan. Seperti itu. Jadi jangan sampai, ya biasanya tuh kan MPLS tuh cenderung dengan istilah kalau zaman baheula itu apa ya? Zaman baheula itu zaman dulu gitu ya. Zaman dahulu itu lebih ke istilah pelonco. Ya kan? Kalau dulu tuh biasanya diistilahin pelonco. Pelonco ya masa pengenalan lingkungan sekolah sebenarnya ya. Cuman jenisnya itu menggunakan pelonco. Jadi kayak lucu-lucuan. Cara yang dipakai adalah kayak dipeloncoin gitu loh, buat lucu-lucuan gitu. Berarti itu harus dihilangkan ya di generasi sekarang ini, Bu. Kalau dihilangkan tidak, lebih kepada tujuan tadi harus istilahnya mempedomani yang 7 tadi, yang menyenangkan, tidak perkeloncoannya tidak menggunakan kekerasan ya kayak gitu. Istilahnya kalau dulu kan supaya mengenal kakak kelas minta banyak-banyakan di OSIS nih. Kalau zaman dulu saya di SMP ya mengingat zaman baheula kita ya. Kan kita kakak adik tadi. Cuma beda gitu. Adik kata. Feli sama Feli bedanya 1 tahun. Iya. Kalau Feli sama ibu bedanya berapa tahun? Iya, kurang lebih 11-12. Jadi balik lagi ke temanya, kalau istilahnya perpeloncoan itu bukan dihapuskan, lebih kepada cara-caranya harus mempedomani 7 tadi, lebih berbasis kebermanfaatan, kemudian menyenangkan bagi siswa baru, tidak ada kekerasan, harus apa? Kalau dulu istilahnya cara-caranya pun boleh ya kasih cerita zaman. Ya, boleh. Jadi OSIS zaman dahulu itu cara mengenalkan tuh kakak kelas kan ada OSIS ya, istilahnya pengurus OSIS itu harus mengenal kepada yang baru-baru nih, harus mengenal OSISnya. Jadi harus banyak ngumpulin tanda tangan gitu, yang sudah senior jadi OSIS. Nah, kebetulan udah ikut OSIS kan? Tuh men. Siap. Ya, makanya. Iya kalau tahu. Kita berteman tadi kan, adik kakak ini wakil ketua, aku pelindungnya sih. Siap. Terus gimana nih? Nah, terus berapa penting sih Bu MPLS ini? Mungkin bisa di rating nggak Bu? Dari 1 sampai 10, seberapa penting masa perkenalan lingkungan sekolah ini? 11. Oh ya. 10 ya. 10. Itu menunjukkan bahwa itu penting banget gitu lah. Jadi kenapa itu penting banget? Karena untuk mengetahui supaya ini tercapai, tujuannya apa sih ke sekolah itu? Nah, balik lagi tadi kan, tujuannya apa ke sekolah? Itu harus di pengenalan lingkungan sekolah ini Kita harus mempelajari. jadi mereka tahu sekolah itu ngapain, apa yang kamu cari di sekolah sih, kan begitu. Balik lagi kalau menyampaikan apa ke sekolah mau ngapain gitu. Nah, ketika nanti pengenalan lingkungan sosial ya, interaksi sosial pasti ada. Nanti ada bu guru, ada kepala sekolah, ada bapak kebun, tukang kebun, ada bapak satpam. Lah itu kan orang-orang yang ada di sekolah. Bagaimana mereka nanti berinteraksi sosial, berkomunikasi dengan beliau-beliaunya, itu adalah masa-masa mereka adalah pengenalan lingkungan sekolah. Jadi bagaimana ketika ke sekolah itu untuk mencari ilmu supaya nanti menjadi manusia yang bermanfaat, begitu ya. Jadi ketika di sekolah itu ada program apa sih untuk mencari ilmu, itu ada generasi sehat istilahnya. Jadi bagaimana
kita menjadi pribadi seorang peserta didik itu menjadi generasi sehat ketika ada di sekolah. Tidak mengurangi plastik, bertanggung jawab kepada apa istilahnya sampah pribadi ya. Kalau kita seandainya membawa makanan begitu ya, mau berbagi sama teman, kan kita harus bertanggung jawab kepada bekas ya sampah-sampah yang mestinya biasanya kalau kita istilahnya beli dalam bentuk kemasan, pasti kan ada sampah yang dibawa, apa itu dalam bentuk plastik atau kertas. Itu bagaimana kita sebagai generasi sehat, balik lagi gitu kan, itu tujuannya untuk mengetahui ketika dia tujuannya tadi menjadi mencari ilmu yang bermanfaat, bagaimana peserta didik itu menggunakan pribadinya itu bertanggung jawab gitu ya, lebih bertanggung jawab kepada kesehatannya, kepada lingkungannya, seperti itu. Ketika menjadi generasi sehat harusnya kan tahu gitu ya. Berarti nih Bu, kalau misal di masa MLS ini kan masa perkenalan program-program yang ada di sekolah. Karena kan di sekolah kita juga ada program tidak membawa data gitu-gitu ya, Fer. Jadi tidak ada sampah plastik di lingkungan sekolah. Jadi siswa-siswi itu sudah mulai membiasakan diri untuk tidak membawa sampah plastik. Mungkin dari MLS ya Bu, mungkin siswa-siswi ini tahu cara program sekolah seperti apa seperti itu. Kalau zaman dahulu kan tidak ada yang tadi bicara baheula. Kalau yang zaman sekarang ini ada, berarti ketika pengenalan itu harusnya disampaikan kepada mereka supaya jadi mereka jadi lebih tahu ketika mau ke sekolah. Ternyata kalau ke sekolah nggak boleh bawa kemasan plastik. Berarti kan harus dibuka kemudian dipindahkan ke tempat yang dan gitu ya Bu. Boleh ya sebut merek. Kan sudah terbiasa ini ya Bu, food grade. Tempat makan yang food grade. Ya. Terus ada lagi yang mau ditanya? Seperti yang Ibu sudah bilang, kalau misalnya di zaman dulu itu ada zaman bahula itu ada yang namanya peloncoan nih Bu. Kira-kira itu Bu ada penyebabnya tidak Bu? Terjadinya pembulian gitu itu Bu, kalau misalnya zaman sekarang tuh bilangnya pembulian gitu ya Bu. Penyebabnya itu apa Bu kira-kira kok bisa pembulian ini ada di masa perkenalan dengan sekolah? Lebih kepada pembulian itu istilahnya lebih kayak mengintimidasi lah istilahnya ya. Paham ya? Paham. Membuat anak didik itu yang menjadi istilahnya junior ya. Kalau pas masuk MPLS nih kan, kalau OSIS nih yang senior nih. Senior ya, gue senior ya gitu. Sama adik. Iya, begitu. Jadi kalau sama juniornya harus lebih sayang. Belakang lebih muda. Untuk membedakan bahwa mereka adalah newcomer, pendatang baru. Ya, itu kan harus. Cuma reaksinya kita kepada junior tuh harusnya kan memuliakan. Kan kalau lebih ke orang yang lebih tua, apa istilahnya kayak dimuliakan ya, kayak kiai gitu, memuliakan ulama gitu, menghargai yang tua, menghormati yang tua, menghargai sesama, menyayangi yang muda, kan begitu. Ya. Aman. Acting supaya lebih kayak ada intriknya gitu. Jadi kembali lagi tadi yang ditanya, bagaimana bisa ada istilah pembulian? Itu lebih bagaimana membuat pembulian asik gitu. Gimana tuh?
tergantung mengemasnya dong, harus dikemas. Jadi istilahnya kalau dulu pengenalan tuh boleh deh ya kasih tahu kalau zaman kuliah mungkin pengenalannya juga beda lagi. Yang ditulis di sini kalau sekarang kan hanya nama kelas sama kelompoknya. Kalau zaman dulu waktu kalau kuliah beda. Dia dari mana, hobinya apa gitu ya. Jadi contoh nih Bu Am. Kalau dulu nama Amin, tahu rumah gitu ya. Dari mana gitu ya? Probolinggo. Hobinya apa? Senyum. Senior yang memanggil-manggil, Probolinggo senyum. Gitu. Kalau kalian bisa bikin anak kemasan yang nama, kemudian tempat tanggal lahir, kan masing-masing orang berbeda. Ada yang mungkin lahirnya di Hong Kong, ada yang lahirnya di Keraksan, ada yang di Probolinggo, ada di Malang. Nanti manggil Malang. Kalau hobi ya, kalau hobi kan orang beda-beda. Kalau dia hobinya membaca. Kenapa dulu Bu Am suka tulisnya senyum? Karena kalau disuruh kan senyum-senyum aja kan gitu. Kalau itu tinggal senyum. Teknik, makanya balik lagi strateginya harus ada. Jadi istilahnya kayak tadi pembulian itu menjadi tidak bagus kalau kemasannya salah gitu. Pembulian itu jangan dibuat bully deh. Istilahnya bagaimana pengenalan itu menjadi menarik gitu. Istilahnya kalau dulu kalau membaca berarti dia harus banyak literasi dong. Kalau ditanya jangan sampai nggak bisa, tulisannya hobi membaca kan. Ditanyain apa? Tidak bisa durasi gitu kan Bu. Ini hobi. Iya, hobi Am tadi, hobinya senyum, hobi menyanyi. Kan gitu, hobinya membaca, jadi dia sudah wawasannya luas, ditanyain apa aja, apa beda edukasi dan dokumentasi ya? Berarti dia sudah tahu literasi gitu ya. Ada terima ya? Siap. Oh iya dong, artis kan harus ditonton. Ya. dokumentasi itu susah. Sudah terpesona sama Pak lagi kan. Iya. Terlalu mempesona jadi kamu ngeblank. Terus Bu, saya ini tuh kemarin baca dari SDN 11 Surabaya. Bahwasannya stop bullying itu jadi agenda MPLS. Nah, kira-kira itu kenapa Bu bullying itu ada dalam masa perkenalan lingkungan sekolah? Itu tadi adanya tuh karena apa ya? Biasa, dulunya turun temurun istilahnya. Makanya jangan membenarkan yang biasa, biasakan yang benar begitu. Kalau yang biasa belum tentu benar, ya. Jadi biasakan yang benar, jangan membenarkan yang biasa. Oh, sudah biasanya begitu, Bu. Nah, itu salah. Harus dibetulkan dulu kebiasaannya ini benar atau salah, begitu. Berarti kebiasaan-kebiasaan dari zaman bahula itu kita harus dikemas tadi. Dibaikin lagi. Tadi ya. Dulu hukumannya kalau kakak tingkat tuh kakak kelas ya, junior senior tuh, senior minta tanda tangan, dia ditanyain dulu, adik ayo cariin semut cowok sama cewek gitu. Ya. Ya kita harus pintar jawab. Oh ini kak sudah cowok ceweknya ketemu. Oh hebat kamu. Dia juga nggak tahu juga cowok ceweknya yang mana. Kakak senior kan juga nggak tahu juga kayak gitu. Kemudian disuruh menyanyi kan gitu. Habis itu ada kalau tergantung hobinya. Makanya tadi hobinya melukis. Kamu melukis, sebelum saya kasih tanda tangan kamu tunjukin kalau memang hobimu melukis. Kalau kamu bisa melukis, kerjain tugasnya kakak. Jadi kakak ada tugas melukis gitu. Kan ya. Itu yang nggak boleh memanfaatkan adik kelas itu namanya. Untuk periode berikutnya.
dan apa? Udah Sudah tidak. ya. Terus Nah, ada caranya bullying itu tidak terjadi itu bagaimana? itu tadi kemasannya harus dirubah. Jadi bagaimana pengenalan sekolah itu tidak menggunakan kekerasan, membuat mereka nyaman. Caranya ya tadi dengan cara-cara yang lebih menyenangkan bagi anak. Apa istilahnya Kalau adik-adik. katanya Bu Ami itu bullying asik ya Bu. Iya. Bullying asik. Istilahnya jangan bullying deh, MPLS yang asik gitu. Kalau dulu istilah pelonco itu kan memang istilahnya mengajak untuk mengenal sekolah, caranya dengan pelonco, tapi gimana peloncoannya yang asik gitu. Peloncoan yang asik. Aduh. Mungkin nggak asik buat adik-adik yang dipelonco takutnya Ya, gitu jadi sih ya Bu. kalau apa dikumpul biasanya kan ada sebelum pengenalan itu juga pas masuk sekolah utama ya, pengenalan juga dengan program-program di sekolah itu ada apa sih? Oh, ada istilahnya karya ilmiah remaja. Kalau di strata SMA ada, kalau di SMP apa? Istilahnya anak-anak diajak apa ya? Istilahnya kayak sebuah organisasi yang itu untuk mengajarkan menulis gitu. Bagaimana menjadi penulis yang baik. Lah, hal-hal yang seperti itu kan dikenalkan. Oh, di sekolah itu ada palang merah remaja kayak gitu-gitu. Oh, di sekolah. Nah, kalau di strata SMA biasanya itu PMR, yang kalau di SMP ada juga ya, UKS ya, UKS istilahnya. Iya, PMR juga ya. Oke, yang kayak gitu. Jadi program-program di sekolah ada mungkin ada apa kayak gini nih, apa istilahnya? Yang multimedia. Mungkin adik-adik yang bisa mendaftar, bisa ada generasi 2V berikutnya. siapa tahu juga kalau misalnya bisa mendokumentasi gitu itu kan, bukan edukasi tapi dokumentasi beda ya. Mengedukasi itu melalui dokumentasi. Nah, iya, edukasi melalui dokumentasi. Nah itu pada saat MPLS itu kan kita baru masuk ke dalam sekolah gitu Bu. Iya. Yang asal dari sekolah kita. Yang Nah caranya biar kita punya teman pada saat MPLS itu gimana Bu? Mungkin ada triknya nggak nih Bu? Biar adik-adik semua itu biar punya teman gitu pada saat MPLS Bu. kembali lagi kepada kakak kelas nih yang harus memotivasi bagaimana mereka itu nyaman mau masuk lingkungan satu Iya, bagaimana mereka bisa cepat beradaptasi itu tergantung penerimaan dari kakak-kakak yang sudah ada. Jadi mungkin ditanyain, disapa, begitu yang senior-senior nih sama gitu. Nah, ini Bu, adik-adik ini kan sudah menonton podcast kita dari awal sampai akhir. Ami untuk calon peserta MPLS ini apa Bu? Untuk calon peserta MPLS dari Spensaka. Satu, pastikan tahu apa tujuan kamu ke sekolah. Ya, jangan sampai nggak tahu tuh ke sekolah mau ngapain. Ya, di sekolah kamu tahu tujuannya dan kamu cari bagaimana dua sebenarnya ya istilahnya untuk mencari caranya untuk mencapai tujuan itu, yaitu belajar sungguh-sungguh, cari teman yang baik. Itu kalau komunitas ini juga mempengaruhi dan dipengaruhi, jadi harus punya circle tuh bahasa sekarang ya. Kamu circle-nya dia circle-nya kamu. Jadi cari lingkungan yang baik, teman-teman yang baik. Yang Karena cocok. iya, bukan berarti kita istilahnya kayak ngekotakin, bukan ya. Tapi lebih kita tetap open berteman, tapi kita harus istilahnya kalau berteman itu kita harus tahu kualitas ya. Istilahnya berkualitas
untuk berteman itu kalau yang sekiranya nanti membawa kita ke jelekan ya sekedar tahu saja, jangan terlalu dekat begitu supaya nggak ikutan dan berharapnya pastinya di lingkungan sekolah ini tidak ada yang makanya harus disamakan frekuensinya. Ini semua itu harus baik. Sifatnya kurang baik. Ferry itu langsung benar-benar Kalau cut off nggak boleh. Jadi kita tetap harus welcome berteman ya. Dengan siapapun kita harus berteman. Bagusnya kita bisa mempengaruhi baik kepada teman yang tidak baik. Tapi kalau memang kita bisa istilahnya tidak bisa takut terhanyut karena teman ini sudah istilahnya sebenarnya kita nggak bisa tolerir kenakalannya gitu ya. Takut kita ikut juga ya sudah sebatas kita menyapa saja. Gitu. Nah, Selalu asik kita ngobrol. sebenarnya Ibu wah, yang santan, Barakallah masih bermanfaat, sehat selalu, sukses bermain. Oke guys, terima kasih. terima kasih Sudah menonton video kita. Ambil sisi baiknya dari video kita tadi, buang sisa buruknya, sisa negatifnya. Nah, tadi sudah perkenalan ya, Fel. Jadi adik-adik itu tidak boleh penasaran, tidak boleh ada yang nanya lagi. Siapa? Belum nonton podcast kita berarti. Ya, benar banget. Ingetin, namanya ini yang host yang cantik ini, namanya Kak Feni. Nah, kalau aku namanya Kak Feli. L-nya kalau ngebedainnya susah gitu ya. Ingetin Kak Feli. L-nya apa? Lucu. Nah, jadi adik-adik nanti ketemu bersama kita bersama Spensaka di tepatnya di tanggal 15 Juli pada saat MLS. Terima kasih untuk hari ini. Jangan Dan juga lupa jangan lupa subscribe di bawah. subscribe, like, komen, dan juga dinotifkan loncengnya, dihidupkan maksudnya. Aktifkan gitu ya. Diaktifkan, ya benar. See you and goodbye. Sampai jumpa di MPLS.